Hai sob, kembali lagi di channel No Intro, channelnya kaum rebahaners. Kali ini aku bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul film yang menceritakan tentang sebuah sekolah menengah yang menjadi ground zero untuk wabah virus zombie. Siswa yang terjebak harus berjuang keluar atau berubah menjadi salah satu zombie. Akankah mereka bertahan? Atau akankah virus zombie menyebar kemana-mana? Mari kita cari tahu di film ini. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pemuda bernama Lee Jin-soo yang diganggu oleh teman-teman sekolahnya saat dibully. Ekspresi Jin-soo tiba-tiba berubah drastis dan sikapnya menjadi sangat agresif. Hal ini kemudian membuat para pengganggunya bingung dan tanpa sengaja menyebabkan Jin-soo jatuh dari ketinggian. Karena takut disalahkan, mereka bergegas pergi dari sana. Jin-soo kemudian ditemukan tergeletak di jalan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena pemuda itu masih hidup. Tuan Lee, ayah si Jin-soo, segera bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya. Tuan Lee kemudian menyelinap ke ruang perawatan Jin-soo dan mengetahui bahwa putranya sekarang menunjukkan perilaku aneh dan cenderung agresif. Alih-alih memanggil dokter, Tuan Lee malah memukuli putranya dengan buku tebal, membuat Jin-soo pingsan. Setelah itu, Tuan Lee memasukkan tubuh Jin-soo ke dalam koper dan membawanya pergi dari sana. Ketika Tuan Lee hendak memeriksa denyut nadi putranya, Jin-soo masih hidup dan sadar kembali sambil terus meronta-ronta dari dalam koper. Adegan kemudian beralih ke suasana di Hoigan High School yang baru saja memulai tahun ajaran baru setelah libur panjang. Para siswa terlihat sangat senang dan bergotong royong membersihkan seluruh area sekolah. Para guru dan siswa pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa hingga tiba waktunya pulang sekolah. Seorang siswa bernama Hyun-joo tampaknya tertidur di ruang lab. Ketika dia bangun dan hendak pergi, Hyun-joo mendengar suara dari ruangan peralatan lab. Karena penasaran, gadis itu kemudian masuk ke kamar dan mengecek dari mana asal suara itu. Hyun-joo kemudian menemukan seekor tikus putih yang dikurung dalam kotak kaca. Hyun-joo yang merasa gemas mencoba memegang mouse itu, tapi binatang lucu itu malah menunjukkan perilaku aneh dan menyerang Hyun-joo dengan agresif, menggigit jarinya. Hyun-joo tercengang melihat sifat agresif tikus kecil itu yang bahkan mencoba memecahkan kaca di kotaknya. Tuan Lee yang ternyata adalah seorang guru sains di sekolah itu memasuki ruangan dan menangkap Hyun-joo digigit tikus agresif. Ketika Hyun-joo hendak pergi, tanpa berpikir dua kali, Tuan Lee segera menarik gadis itu kembali ke ruangan sains dan menahannya di sana. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan seorang siswa bernama Chon-san yang akan pulang dari sekolah dengan seorang teman bernama Gyeong-soo. Kyeon-san kemudian bertemu dengan teman dekatnya, seorang siswa bernama On-jo, yang ingin makan di restoran ayam Kyeong-san bersama temannya Aisak. Alhasil mereka berempat pergi ke restoran ayam Kyeong-sat dan bertemu ibu Kyeong-sat di sana. Sambil makan, Aisak mengatakan bahwa dia curiga pada Tuan Lee yang bertingkah aneh sejak putranya menghilang. Aisak mengatakan bahwa Tuan Lee juga sering berbau seperti mayat yang membusuk. On-jo, Kyeong-san, dan Gyeong-soo juga setuju, tetapi mereka memutuskan tidak membahas masalah ini lebih jauh dan hanya berteman dekat sejak kecil. Kyeong-san dan On-jo juga bertetangga sehingga mereka sering terlihat bersama. Saking akrabnya dengan Kyeong-san, On-jo bahkan sering menanyakan pendapatnya terkait penampilannya. Keesokan harinya, seorang siswa populer sekolah bernama Soo-heok yang melihat siswa nakal memimpin siswa bernama Eun-ji dan seorang siswa bernama Keol-soo di suatu tempat. Para siswa nakal berniat mengancam Eun-ji dan Keol-soo karena mereka tahu apa yang siswa nakal lakukan pada Jin-soo. Salah satu siswa nakal bernama Gwina kemudian dengan paksa melepas pakaian Eun-ji dan merekamnya. Ketika siswa nakal menggertak Eun-ji dan Keol-soo, Soo-heok datang dan berniat menyelamatkan mereka. Namun Eun-ji memilih untuk tidak pergi dengan Soo-heok karena Gwina mengancam akan menyebarkan foto telanjang Eun-ji. Setelah itu, Soo-heok bertemu dengan On-jo yang mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Soo-heok sendirian dan memintanya untuk datang ke atap sepulang sekolah.
Ketika para siswa telah memasuki kelas masing-masing, seorang guru wali kelas bernama Nyonya Park bertanya di mana Hyunju dari teman-teman sekelasnya. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka tidak melihat Hyunju sejak pertama kali mereka meninggalkan ruang laboratorium kemarin sore. Nyonya Park kemudian bergegas ke ruangan lab dan bertanya tentang Hyunju kepada Tuan Lee. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat Hyunju sejak kemarin. Padahal, Tuan Lee sebenarnya menahan Hyunju di ruangan peralatan lab. Khawatir gadis itu akan menunjukkan perilaku agresif seperti Jinsu dan tikus yang menggigitnya. Tuan Lee mencoba memperlambat infeksi Hyunju untuk menekan sifat agresifnya untuk sementara waktu. Sementara itu, di tengah kelas, seorang siswa bernama Hesu merasa tidak enak badan dan meminta izin untuk beristirahat di ruangan medis. Tak lama setelah itu, Hyunju tiba-tiba muncul dan terhuyung-huyung ke dalam kelas dalam keadaan lemas dan hidungnya berdarah. Hyunju memberitahu Nyonya Park bahwa Tuan Lee yang membuatnya seperti ini. Mendengar ini, teman sekelas Nyonya Park dan Hyunju terkejut. Mereka bergegas membawa Hyunju ke ruangan medis. Di sisi lain, Hesu yang mengeluh sakit perut kepada perawat sekolah harus mengalah ketika perhatian semua orang tertuju pada Hyunju yang baru saja dibawa ke ruangan medis. Hesu memilih untuk langsung pulang karena Hyunju sangat agresif. Teman-temannya kesulitan untuk membaringkannya. Saat diperiksa, suhu tubuh Hyunju sangat rendah. Gadis itu meronta-ronta menggigit tangan perawat sekolah. Nyonya Park kemudian berinisiatif untuk memanggil ambulan dan juga menghubungi polisi untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Hyunju. Saat ambulan tiba, Hyunju segera dibawa ke rumah sakit. Ayah Onju yang bernama Soju yang merupakan seorang petugas pemadam kebakaran sangat mengkhawatirkan putrinya yang terluka saat membantu Hyunju. Dia merawat luka Onju dan memberitahu putrinya untuk lebih berhati-hati. Saat kembali ke kelas, Onju memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada Suheok. Namun, Suheok berpikir bahwa Onju telah berkencan dengan Cheongsan karena mereka selalu terlihat bersama. Sementara itu, Tuan Lee mengetahui bahwa Hyunju berhasil melarikan diri dari ruangan peralatan lab. Saat mencarinya, Nyonya Park dan Tuan Kang menyergap Tuan Lee dan membawa pria itu ke kantor kepala sekolah untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Hyunju. Tuan Lee sangat terkejut mengetahui bahwa Hyunju telah dibawa ke rumah sakit dan meminta kepala sekolah untuk membawa Hyunju kembali karena gadis itu harus dikarantina. Tapi kepala sekolah malah memarahi Tuan Lee karena menyebabkan kekacauan di sekolah, terutama setelah putra Tuan Lee, Jinsu, yang tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, dua petugas polisi datang dan membawa Lee ke kantor polisi. Sementara itu di ruang medis, perawat sekolah tiba-tiba merasa tidak enak badan setelah Hyunju menggigit tangannya. Virus tersebut ternyata telah menginfeksi tubuh perawat tersebut, hingga akhirnya wanita tersebut berubah menjadi zombie. Dua siswa yang lewat di dekat ruang medis bermaksud merekam perilaku aneh perawat sekolah yang mereka pikir sedang mabuk. Namun kemudian perawat sekolah menyerang salah satu siswa dan mengubah siswa tersebut menjadi zombie, yang merupakan awal dari teror zombie di SMA Hyeoson. Wabah zombie dengan cepat menyebar di SMA Hyeoson dari salah satu siswa ke siswa lainnya. Di atap sekolah, Eunji berpikir untuk bunuh diri setelah dilecehkan dan diganggu oleh Guinam dan teman-temannya. Kyolso mencoba menghentikannya, tetapi Eunji merasa bahwa dunia telah berakhir ketika foto telanjang dirinya menjadi viral secara online. Saat Eunji hendak melompat dari atap, dia melihat para siswa mulai melompat dari jendela karena wabah zombie. Eunji langsung putus asa. Sementara itu di kantin sekolah, Onju melihat sekelompok siswa berebut memasuki kantin, seolah-olah sedang dikejar sesuatu. Ternyata wabah zombie telah menyebar ke kafetaria dan semua orang mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, Cheongsan mencoba menyelamatkan Onju yang sedang diserang zombie. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur lewat jendela kantin. Tidak hanya Onju dan Cheongsan, semua orang tampaknya berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie, termasuk Bukpar yang baru saja keluar dari kantor kepala sekolah, dan juga Suheok yang berhasil menyelamatkan seorang siswa bernama Namra yang merupakan ketua kelas. Setelah melewati berbagai rintangan untuk menghindari serangan para zombie, Onju dan Cheongsan akhirnya berhasil kembali ke kelas mereka, di mana beberapa teman mereka yang masih hidup berlindung di sana, termasuk Isak dan Gyungsu. Tak lama kemudian, Suheok dan Namra berhasil naik ke kelas menggunakan tangga tukang kebun dan bergabung dengan teman-teman mereka yang lain yang juga selamat. Sementara itu di kantor polisi, Tuan Lee sedang diinterogasi oleh seorang polisi bernama Jae-il.
Menurut data dari polisi, Mr. Lee dulunya adalah seorang peneliti di sebuah perusahaan farmasi. Mr. Lee ternyata melakukan eksperimen berdasarkan kasus-kasus bullying yang sering terjadi di sekolah atau di tempat lain. Melalui eksperimennya, Mr. Lee berharap agar para korban bully dapat bangkit dan melawan para pengganggunya agar tidak terus diganggu. Salah satunya adalah putranya, Jinsu, anak yang sering diganggu oleh teman-teman sekolahnya. Mr. Lee berhasil menggabungkan beberapa senyawa kimia yang dapat membuat tikus menjadi agresif, ulet, dan berani melawan intimidasi oleh kucing. Tuan Lee kemudian menyuntikkan senyawa itu ke putranya dan istrinya. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Setelah disuntikan dengan senyawa kimia, Jinsu menjadi sangat agresif dan menjadi zombie. Begitu pula istrinya. Mendengar Mr. Lee, polisi itu bahkan tidak percaya dengan apa yang dikatakan pria itu dan mengira itu hanya mengada-ngada. Di tempat lain, Hyunju yang sempat dibawa ke rumah sakit, kondisinya semakin agresif dan terus berjuang hingga akhirnya dia berhasil kabur dari ruangan perawatan, menyerang siapa saja yang ada di dekatnya, mengubah semua orang menjadi zombie. Dan itulah yang menyebabkan wabah zombie mulai menyebar di luar sekolah. Saat berlindung di kelas, Isaac menemukan ponsel milik teman sekelas mereka dan memutuskan untuk meminta bantuan. Namun, ketika mereka melaporkan serangan wabah zombie di sekolah, petugas call center mengira mereka sedang melakukan lelucon. Sampai pada akhirnya, hampir semua petugas call center mendapatkan telepon yang memberitahu mereka tentang serangan zombie yang melanda seluruh kota. Merasa bahwa polisi mungkin tidak mempercayai mereka, Onju kemudian berinisiatif untuk menelpon nomor darurat pemadam kebakaran dan melaporkan kebakaran besar di sekolah mereka. Menerima laporan tersebut, ayah Onju langsung bergegas menuju SMA Hyosan dengan beberapa unit mobil pemadam kebakaran. Salah satu siswa bernama Nayen sempat bertengkar dengan Gyungsu karena perbedaan pendapat, di mana Gyungsu menganggap Nayen sangat tidak sabaran dan hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Setelah perhatian zombie yang berkerumun di depan kelas mereka teralihkan oleh teriakan para gadis di lorong sekolah. Pak Kang kemudian memasuki kelas mereka dan mengatakan bahwa dia tidak digigit oleh zombie tersebut. Kang kemudian menyuruh para siswa untuk memasang barikade di pintu kelas. Namun, Onju kemudian menyadari bahwa Pak Kang ternyata telah digigit zombie. Tidak lama kemudian, Pak Kang berubah menjadi zombie dan menyerang salah satu siswa. Onju dan yang lainnya bergegas keluar dari sana, tetapi mereka dihentikan oleh segerombolan zombie di lorong sekolah. Salah satu siswa gemuk bernama Desu kemudian mendorong pintu dan menggunakan sebagai barikade bertahan diri untuk menghindari gerombolan zombie yang mencoba menyerang mereka. Dengan bantuan teman-teman yang lain, Desu berhasil mengalahkan zombie itu kembali sehingga mereka bisa naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Namun, Suhyok memutuskan untuk tinggal dan melawan zombie dengan keterampilan bela dirinya sehingga teman-temannya dapat mencapai tempat perlindungan di lantai atas dengan selamat. Onju dan teman-temannya berhasil untuk ke ruangan lab dan berlindung di sana untuk sementara waktu. Sementara itu, 3 siswa terlihat berlindung dari serangan zombie di toilet. Namun, salah satu dari mereka ternyata telah digigit zombie dan langsung berubah menjadi zombie. 2 siswa lainnya, seorang siswa bernama Jonsung dan seorang siswa bernama Mijin, kemudian mengunci siswa yang telah berubah menjadi zombie. Mengetahui bahwa kurungan tidak akan bertahan lama, Mijin berinisiatif untuk membuat senjata tajam dari gagang pel untuk melawan zombie. Namun, zombie itu masih bergerak sangat agresif dan mencoba menyerang mereka. Sampai pada akhirnya, zombie itu berhasil dilumpuhkan dengan panah yang menembus otaknya, yang ditembakkan oleh Hari, yang merupakan anggota klub penahanan. Di sisi lain, Nyonya Park berhasil masuk ke ruangan siaran dan berlindung di sana. Melalui pengeras suara, wanita tersebut meminta para siswa untuk tetap tenang dan mencari tempat persembunyian yang aman dari serangan zombie, sehingga bantuan datang dan menyelamatkan mereka. Setelah mengetahui bahwa Suhyok masih di luar sana dan berjuang sendirian melawan zombie untuk menyelamatkan mereka semua, Onju merasa sangat sedih dan khawatir tentang dia. Isaac kemudian mencoba menenangkan Onju dengan mengatakan bahwa Suhyok pasti masih baik-baik saja. Isaac juga mengatakan kalau Cheongsan sebenarnya menyukai Onju. Dilihat dari sikapnya yang selalu melindungi Onju dan kesal saat Onju sering membicarakan pria lain. Onju hanya berpikir bahwa sikap Cheongsan seperti itu karena mereka sudah berteman lama. Onju kemudian meraih tangan Isaac dan menyadari bahwa tangannya sangat dingin. Setelah itu,
Ishak mengalami mimisan yang merupakan fase awal dari infeksi virus zombie. Ternyata Ishak digigit zombie di kakinya saat mencoba menyelamatkan diri. Tidak butuh waktu lama bagi Ishak untuk berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Onju. Tidak tega membunuh Ishak, Gyeongsan kemudian mendorong tubuh Ishak keluar jendela. Namun Ishak masih tergantung di sisi jendela karena Onju malah memegang tangan gadis itu, berusaha membantunya. Gyeongsu terpaksa memukuli tangan Ishak dengan bangku. Hingga akhirnya cengkaman Onju pada gadis itu terlepas dan Ishak jatuh dari ketinggian. Mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama di sana karena zombie mulai menghancurkan brigade, Gyeongsan berhasil mengambil selang kebakaran dan menggunakan selang itu untuk pergi ke ruangan lain yang lebih aman. Selang yang berhasil sampai ke ruangan siaran, di mana Bu Park kemudian membantu Onju dan teman-temannya untuk memasuki ruangan siaran dari jendela. Suhyok mampu bertahan dari serangan zombie dan bersembunyi di ruangan kelas. Ketika ada celah untuk melarikan diri melalui jendela, Suhyok bergegas ke sana dan merayap hati-hati keluar jendela. Di sisi lain, Gyeongsan yang merupakan orang terakhir yang turun menggunakan selang kebakaran dikejutkan oleh gerombolan zombie yang berhasil menghancurkan brigade. Gyeongsan bergegas turun melalui jendela tepat saat zombie menyerangnya. Sementara itu, di lantai bawah, teman-temannya melihat zombie jatuh di ruangan lab. Saat itulah Suhyok melihat Gyeongsan yang tergantung di selang pemadam kebakaran dan membantunya melawan zombie yang menahan kakinya, sehingga mereka berdua akhirnya berhasil masuk ke ruangan siaran dengan selamat. Sementara itu, Haesu yang mengeluh sakit perut di sekolah ternyata bukan sakit perut biasa, tapi Haesu akan melahirkan. Tidak tahan lagi, Haesu terpaksa melahirkan bayinya di toilet. Tanpa mengetahui zombie yang mengamuk di mana-mana, Haesu memutuskan untuk meninggalkan bayinya di toilet umum. Tapi kemudian, Haesu menyadari bahwa situasi di sekitarnya menjadi kacau karena serangan zombie. Jadi gadis itu memutuskan untuk membawa bayinya untuk kembali ke toilet umum dan bergegas keluar dari sana. Di tempat lain, Gyeongsan dan teman-temannya yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota dan bagaimana serangan zombie dimulai. Dikejutkan oleh suara kaca pecah karena selang kebakaran dipindahkan oleh zombie dari lantai atas. Salah satu zombie yang berhasil turun menggunakan selang dan Gyeongsan mencoba melawannya dengan sapu. Namun karena serangannya tidak berhasil, Suhyok kemudian berinisiatif mematahkan gagang sapu dan menusuk zombie itu dengan ujungnya yang tajam. Karena zombie tidak jatuh, Gyeongsu melemparkan CPU ke zombie dan akhirnya berhasil menjatuhkan zombie. Setelah kejadian itu, Nayeon melihat hidung Gyeongsu berdarah dan goresan di tangannya karena Gyeongsu dianggap menunjukkan gejala awal infeksi zombie. Nayeon juga memintanya agar Gyeongsu dikarantina di ruangan audio selama 1 jam. Meskipun Gyeongsu bersikeras bahwa dia tidak digigit atau dicakar zombie. Sementara itu, ibu Gyeongsan yang melihat berita serangan wabah zombie di televisi kemudian bergegas keluar dari restoran untuk mencari keberadaan anaknya di sekolah. Di sisi lain, Soju yang mengetahui tentang wabah zombie dari bosnya harus menghadapi kenyataan ketika salah satu rekannya juga terinfeksi zombie dan sekarang mulai menyerang semua orang di sana. Polisi pun langsung turun tangan dengan mengamankan para penyitas dengan membuat brigade untuk menahan serangan zombie. Namun, jumlah warga yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie jauh lebih banyak dari yang mereka kira, sehingga sulit bagi polisi untuk menjaga brigade dan melumpuhkan zombie. Sementara itu di sekolah, 1 jam telah berlalu sejak Gyeongsu mengkarantina dirinya sendiri karena telah terbukti bahwa Gyeongsu tidak terinfeksi virus zombie. Nyonya Park pun meminta Nayeon untuk meminta maaf kepada Gyeongsu karena telah menjatuhkannya. Nayeon kemudian mengambil sapu tangan dan membalut goresan di tangan Gyeongsu dengan sapu tangan itu. Tapi gadis itu tetap menolak untuk meminta maaf kepada Gyeongsu. Teman-temannya yang lain juga merasa sangat kesal pada Nayeon yang selalu angkuh dan keras kepala. Tapi Nayeon tetap bersikeras bahwa Gyeongsu terinfeksi virus zombie. Tidak lama kemudian, tiba-tiba hidung Gyeongsu berdarah lagi dan dia menunjukkan gejala awal infeksi zombie. Menyadari bahwa dirinya kini benar-benar terinfeksi virus zombie, Gyeongsu berinisiatif keluar dari kamar agar tidak melukai teman-temannya yang lain. Saat itu, Gyeongsan dan yang lainnya sangat merasa sedih karena Gyeongsu telah membantu mereka selama ini menghindari serangan zombie dan masih memikirkan keselamatan mereka di akhir hayatnya. Ketika virus zombie telah mengambil alih tubuh Gyeongsu sepenuhnya, Gyeongsan terpaksa memancing Gyeongsu keluar jendela. Dengan mata berkaca-kaca, Gyeongsan melihat sahabatnya yang telah berubah menjadi zombie jatuh dari ketinggian. Di sisi lain, Haesu yang telah terinfeksi dalam perlarian memasuki restoran ayam Gyeongsan dan memunyikan bayinya di tempat yang aman. Setelah itu, Haesu mengikat tangannya sendiri agar dia tidak membunuh bayinya saat dia berubah menjadi zombie.
Kepergian Gyeongsu membuat Gyeongsan dan yang lainnya merasa sangat sedih karena Gyeongsu selalu menjadi teman baik dan selalu peduli pada mereka. Hanya Nayeon yang tampaknya tidak peduli karena tidak pernah menyukai Gyeongsu dan terus mengatakan bahwa dia menyelamatkan mereka semua dari Gyeongsu yang menipu mereka. Namun, Namra kemudian menghadapkan Nayeon dengan mengatakan bahwa Nayeon sengaja membuat Gyeongsu terinfeksi virus zombie dari gagang sapu yang berlumuran darah zombie. Saat semua perhatian tertuju pada Gyeongsu yang sedang dikarantina, Nayeon diam-diam mengambil sapu tangan dan mengoleskan darah zombie di sapu tangan itu, lalu menggunakannya untuk menyeka luka di tangan Gyeongsu. Nayeon yang merasa tidak terima dituduh seperti itu, lalu menampar Namra. Namun dia membalas tamparan Nayeon karena tindakan yang sangat jahat dan sengaja membuat Gyeongsu menjadi zombie. Mendengar hal itu, Gyeongsan sangat marah dan berusaha menyerang Nayeon, namun dicegah oleh teman-teman yang lain. Karena semua orang menentangnya dan menganggapnya sebagai pembunuh, Nayeon memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Tidak tahan meninggalkan Nayeon sendirian, Nyonya Park kemudian mengikuti Nayeon dan meminta Gyeongsat dan yang lainnya untuk saling menjaga. Part 1 berakhir tepat saat Nyonya Park mencoba menyelamatkan Nayeon dari serangan zombie di lorong sekolah. Oke sob, begitulah alur cerita dari film All of Us is Dead bagian part 1. Jika kalian suka dengan video ini dan mau part 2 nya silahkan komen di bawah.